Balik lagi bareng gua Aditya. Dan apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi di cerita horor. Cerita horor kali ini akan menceritakan sebuah cerita horor yang berjudul Rumah Sewa yang Angker, di mana cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Azam Sodakta. Dan gue pribadi sudah meminta izin kepada penulis untuk menceritakan ceritanya untuk gue masukin di YouTube ini. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah teman-teman. Aktifkan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini teman-teman. Langsung saja kita ke ceritanya. Semua nama dan tempat di cerita ini hanyalah samaran. Mereka bertiga bekerja di suatu daerah di Jawa Tengah. 3 orang pemuda itu, sebut saja namanya Ucil, Andri, dan Fatur. Mereka pun berniat menyewa rumah di kompleks perumahan. Rumah itu berjarak 1 km kira-kira dari pusat kota. Setelah pembayaran dan kontrak sewa selama 1 tahun sudah disepakati, mereka pun mulai berbenah di rumah itu. Rumah itu terdiri dari 2 lantai. Lantai yang pertama memiliki 2 kamar. 1 kamarnya lagi berada di lantai atas. Ucil dan Andri tidur di kamar bawah, sedangkan Fatur tidur di kamar atas. Beberapa hari sudah berlalu seperti biasanya mereka lalui, tanpa ada sesuatu hal yang mistis terjadi di rumah itu. Perlu diketahui, dari ketiga pemuda itu, ada salah satu yang secara alami bisa melihat dan bisa merasakan hal-hal mistis. Kalau orang kata hal semacam itu namanya indigo. Ucil ini sudah sejak lama bisa melihat hal-hal mistis. Karena sudah saking seringnya melihat penampakan hantu, ia sudah terbiasa dan tidak merasa takut. Cuman suka kaget saja melihat penampakan yang tiba-tiba muncul. Kadang muncul kepala dari tembok, kadang melihat hantu di atas lemari kamarnya. Merasa tidak nyaman aja dengan penampakan hantu yang dilihatnya, karena wujudnya mengerikan, tapi terkadang ada yang berwujud seperti manusia. Sebenarnya hantu bisa tahu kalau ada orang yang peka bisa melihat dirinya. Makanya itu si hantu suka menampakkan wujudnya. Ada 3 mingguan mereka sudah berada di rumah itu. Mulai ada hal aneh yang dirasakan oleh mereka. Saat malam hari, Ucil sedang menonton TV sendirian. Ucil melihat ada sosok wanita usia kira-kira 40 tahun sambil menuntun anak kecil naik ke atas melewati tangga. Siapa itu? Gumam Ucil. Tapi Ucil tidak mengejarnya. Dia beranggapan mungkin penghuni tempat ini. Hingga suatu hari ada hal yang aneh terjadi kembali pada Ucil. Rasanya seperti dibanting kalau habis bangun tidur. Entah kenapa, setiap Ucil bangun tidur, terlihat badannya sudah memar seperti kena benturan. Pada saat itu Ucil lagi tidur. Tapi pada saat bangun tidur, tiba-tiba dia tidak ada lagi di atas ranjangnya. Dan seperti biasa saat bangun, tulang terasa ngilu, sangat sakit, seperti habis jatuh. "Andri, aku mau bicara," ucap Ucil menghampiri Andri. "Ya, mau bicara apa?" sahut Andri. "Aku mau pulang saja, boleh nggak?" "Kok pulang? Baru juga beberapa minggu di sini," ucap Andri. "Ya udah, aku mau kembali ke kamar aja." Ucil berlalu pergi. Saat tiba di kamar, Ucil pun segera tidur. 1 jam sudah berlalu. "Aduh, sakit, tolong," rintih Ucil. "Hahaha, ayo maju kau." Ucil pun bangun. Setelah bangun dari tidurnya, Ucil melihat sosok sedang berdiri di hadapannya. Ternyata yang selalu mengganggu Ucil itu adalah hantu. "Siapa kamu?" ucap Ucil kepada sosok itu. "Aku Jojo, si Raja Smackdown." "What the fuck?" sahut Ucil. "Ayo lo maju," ucap Jojo. "Ampun, lepasin aku." "Loh,
Kenapa tangan kamu dingin? Ucap Ucil kepada Jojo. Oh, jadi kamu mau tahu? Aku pernah ngekos di sini dan 1 tahun lalu aku meninggal. Hah? Meninggal? Jadi kamu? Ucap Ucil gemetaran. Ya, aku sudah meninggal karena di Smackdown hantu yang lain. Apa? Kau juga pernah di Smackdown? Ya, sahut Jojo. Di malam hari lainnya, di kamar atas ada Fatur yang sedang teleponan sama pacarnya. Tiba-tiba terdengar suara air keran keluar dari kamar mandi yang berada di dekat kamar Fatur. Siapa yang di kamar mandi? Ucap Fatur. Yang benar ya, aku mau lihat kamar mandi dulu, sepertinya ada orang. Ucap Fatur kepada pacarnya di telepon. Tapi setelah dicek, tidak ada siapa-siapa. Lalu Fatur kembali melanjutkan obrolannya dengan pacarnya via telepon. Fatur ketawa-tawa, kadang nyanyi-nyanyi, merasa happy malam itu sedang berteleponan dengan pacarnya. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Fatur pun sudah mulai merasa ngantuk. Akhirnya ia pun memutuskan untuk tidur dan mengakhiri acara teleponannya itu. Karena sudah sangat ngantuk, Fatur pun langsung tepar tertidur sangat pulas. Tapi dirasa baru beberapa menit tidur, tiba-tiba Fatur merasakan ada yang menamparnya. Spontan Fatur terbangun sambil mengelus-ngelus pipinya meringis kesakitan. Sakit, sungguh sakit terasa dari tamparannya itu. Siapa yang menamparku? Aduh, siapa sih yang jahil? Ucap Fatur merasa kesal. Fatur mengira kejadian yang barusan ia alami adalah ulah dari kedua temannya, yaitu Ucil dan Andri. Lalu Fatur memilih untuk tidur kembali karena benar-benar sangat ngantuk. Saat Fatur sudah pulas kembali dalam tidurnya, hal itu terulang kembali. Prak! Ada suara tamparan. Asem, kebangetan bener ya mereka jahilnya. Awas, aku turun nih, gerutu Fatur sambil berlalu melangkah turun ke lantai bawah. Andri, buka pintunya, ucap Fatur kepada Andri. Jangan pura-pura lu, jahil sih jahil, tapi jangan kebangetan gitu dong, ucap Fatur kembali. Tetapi tidak terdengar sautan dari dalam kamar Andri. Lalu Fatur pun bergegas melangkah mendatangi kamar Ucil. Tapi tidak terdengar sautan dari dalam kamar Andri. Lalu Fatur pun bergegas melangkah mendatangi kamar Ucil. Karena kebelet pipis, Fatur berlari kecil menuju kamar mandi yang berada di lantai bawah dekat dapur. Setelah Fatur sudah berada di depan pintu kamar mandi, ia seperti mendengar suara rintihan dari dalam kamar mandi. Anjir, kayak ada orang yang lagi wik-wik di dalam, gumam Fatur. Terdengar seperti ada suara, tapi kadang terdengar jelas, kadang putus-putus suaranya. Suara itu samar-samar seperti orang menangis, kadang cekikikan. Dur. Fatur menggedor-gedor pintu itu. Andri, kamu yang di dalam? Tanya Fatur. Oke teman-teman, untuk ceritanya ini belum selesai. Masih ada kelanjutannya di part 2 nanti di video berikutnya. Dan seperti biasa, dimanapun kita berada, kita harus saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Jaga perkataan, jaga perbuatan. Sampai jumpa di video berikutnya.